Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan selamat datang kepada Imawan Muhammad Akmal Ahsan sebagai materi kita pada kali ini. Terima kasih dan selamat datang juga kepada teman-teman peserta sekalian yang sampai hari ini, hari ke-7 Pondok Ramadan Al-Maghribi, teman-teman masih semangat dan juga menjaga komitmennya. Baik, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa kembali berkumpul di pelatihan Pondok Ramadan Al-Maghribi online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tetap curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa menjadi suri tauladan kita dalam hal apapun. Baik teman-teman sekalian, sebelum memulai diskusi kita, marilah kita membuka forum kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita langsung saja. Sedikit informasi tentang pemateri kita pada kali ini. Imawan Muhammad Akmal Ahsan, beliau ini adalah Ketua Umum DPD IMM DIY periode 2021-2023 dan kita dengan pembahasan untuk itu langsung saja akan dibahas secara tuntas ya. Untuk itu langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada Imawan Muhammad Akmal. Silahkan. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'ts. Teman-teman semua gitu, peserta Pondok Al-Maghribi School, pimpinan cabang Bantul. Di sini ada Mbak Aruna gitu, Mbak Syifa, delegasi PKS Syifa, sama Mbak Panitia tadi yang saya lihat masih semangat gitu. Barangkali karena nggak puasa gitu, bukannya semangat gitu. Saya aja udah lemes gitu ya dari tadi, udah mau pingsan gitu gara-gara puasa dan bacot dari pagi itu saya ngebacot aja di depan mahasiswa gitu ngajar ya. Nah oke. Wah, dan pada kesempatan sore hari ini gitu kita bertemu dan membahas tentang tajuk tema tentang dakwah IMM di kancah nasional dan internasional gitu. Nah, tapi sebelum itu kawan-kawan semua gitu, barangkali ini semacam kultum Ramadan gitu. Saya ingin merefleksikan bahwa bulan Ramadan ini bagi kader IMM hakikatnya hendaknya dijadikan sebagai satu ruang gitu, ruang dan waktu yang paling romantis bagi kader IMM untuk kemudian kembali mengulas dirinya gitu dan menepi dari hiruk pikuk dunia modern yang serba konfliktual gitu, penuh pertarungan, kompetitif gitu dan lain sebagainya gitu. Ramadan inilah tempat berpulang paling terbaik bagi kita untuk bertanya tentang tujuan kita sejauh ini gitu, tujuan kita selama ini. Ini delegasi dari PKMM Hisam ini barangkali bisa diatur dari panitia gitu, bisa di mute dulu kayaknya dari panitia itu. Oke. Nah, saya berharap bahwa kawan-kawan gitu Imawan dan Imawati di tengah kehidupan Ramadan itu kader IMM mampu
memasuki gitu, menjalani dan mengakhiri bahkan bulan suci Ramadan ini sebagai satu bentuk ikhtiar untuk bertanya kepada diri kita sendiri tentang apa tujuan hidup dari kita gitu. Maka Al-Qur'an itu bertanya kepada kita gitu, "Fa aina tazhabun?" Di dalam surah At-Takwir gitu. Kemana arahmu menuju gitu? Mau kemana kamu gitu? Mau pergi kemana kata Quran surah At-Takwir gitu. Fa aina tazhabun? Maka hendaknya kemudian Ramadan ini adalah satu sekolah gitu atau satu bentuk pelatihan paling konkret untuk menjawab pertanyaan itu gitu, tentang kemana sebetulnya arah kita ini menuju gitu. Apakah kemudian kita diskusi seperti ini gitu, apakah kemudian kita, kuliah gitu, kerja, menikah, dan sebagainya gitu, sebagai suatu proses teknis yang tidak ada maknanya gitu. Ataukah kemudian segala laku tindakan kita di dunia ini memiliki makna, makna ukhrawi yang sangat dalam yang kemudian akan kita bawa sampai ke yaumil qiyamah. Nah, kemudian maka kemudian kader kader IMM itu saya harapkan mampu berefleksi gitu di bulan suci Ramadan. Nah, oke, kita masuk ke tema teman-teman semua. Kita berbicara tentang dakwah IMM dulu gitu pada definisi paling awal gitu dan bertanya sebenarnya apa tujuan atau kemudian hakikat eh, apa eksistensial, hakikat esensial dari tujuan dakwah IMM gitu. Perlu diketahui teman-teman semua bahwa tujuan dakwah IMM itu semata-mata demi merealisasikan tujuan dakwah dari Muhammadiyah itu sendiri gitu. Itu adalah satu kesatuan tujuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan itu apa? Itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam itu untuk apa? Untuk mencapai gitu atau meraih atau mengimplementasikan, merealisasikan gitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu. Nah, tetapi itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang menginginkan khalifah gitu. Kalau orang-orang yang menginginkan kekhilafaan itu kemudian menafsirkan tegaknya ajaran agama Islam itu dengan tegaknya sistem. Nah itu, atau tegaknya sebuah dinasti keislaman atau kerajaan Islam atau kembalinya dinasti-dinasti Islam. Itulah pendefinisian mereka gitu tentang apa yang disebut dengan menjunjung tinggi ajaran agama Islam gitu, menegakkan ajaran agama Islam. Maka mereka menafsirkan Al-Qur'an dan hadis itu di dalam cara berpikir legal formal istilahnya. Berbeda dengan kita Muhammadiyah dan bahkan IMM gitu. Kita kemudian menafsirkan, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam itu secara legal substansial. Artinya kemudian ajaran itu memang mengikat di dalam diri kita gitu, tetapi secara substansi, bukan secara formal. Maka perjuangan kita adalah perjuangan values gitu, perjuangan nilai ajaran Islam. Berbeda dengan mereka. Perbedaan mereka adalah perbedaan bahwa yang mereka perjuangkan adalah perjuangan sistem, perjuangan formal. Maka dituntutlah demokrasi, dituntutlah Pancasila dan lain sebagainya gitu. Hakikat daripada tujuan IMM atau tujuan dakwah IMM itu semata-mata dalam rangka untuk mencapai tujuan Muhammadiyah itu tadi atau mewujud untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Nah, sebagai usaha untuk mewujudkan masyarakat Islam tersebut, maka fungsi kehadiran IMM itu tidak lain adalah demi menciptakan akademisi Islam yang berakhlak mulia. Jadi salah satu bentuk perwujudan daripada cita-cita untuk menegakkan ajaran agama Islam itu dengan terciptanya akademisi Islam itu sendiri gitu. Nah, maka IMM, kita ber-IMM itu adalah berdakwah juga sebetulnya tuh di dalam ketika kita ber-IMM itu sudah satu tarikan napas dengan berdakwah gitu. Minimal berdakwah di internal organisasi kan. Maka kemudian gerakan dakwah kita gitu atau perwujudan dari usaha untuk mewujudkan akademisi Islam itulah yang kita tempuh melalui kaderisasi itu dari DAD naik ke DAM naik ke DAP gitu atau kaderisasi informal lainnya, kaderisasi pendukung
atau kemudian kita wujudkan di dalam wujud gerakan intelektual atau gerakan keilmuan di dalam proses yang seperti ini, dialog seperti ini. Nah, ini kan usaha untuk mewujudkan akademisi Islam. Atau misalnya di dalam wujud tindakan-tindakan sosial, itu di mana kita turun ke lapangan, membantu rakyat miskin gitu, mengembangkan literasi di masyarakat gitu, atau kalau teman-teman bantu dengan rencananya membuat sekolah pesisir gitu, dan yang lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah usaha untuk menciptakan, menegakkan agama Islam secara substansial, bukan secara formal. Nah, pertanyaannya di kemudian waktu adalah, dengan kondisi kita di zaman sekarang, teman-teman semua, dengan segala dakwah yang kita upayakan gitu, dakwah Islam yang diupayakan, bisakah kemudian Islam itu mampu memimpin kembali peradaban gitu? Mampukah kemudian Islam itu pada saat sekarang ini menjadi lokomotif peradaban seperti yang terjadi di masa lampau? Jawaban pertama dari pertanyaan itu adalah mampu. Itu bisa. Sebenarnya kita ini memiliki potensi untuk memimpin peradaban melalui dakwah-dakwah yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena kemudian kita memiliki modal, kita memiliki kompetensi sosial gitu yang kemudian kita mampu jadikan landasan untuk mewujudkan peradaban Islam itu sendiri gitu. Modal pertama yang kita miliki untuk menjadikan Islam sebagai pemimpin peradaban adalah modal sumber daya manusia gitu. Di mana sekarang ini kita di dunia, ini di dunia internasional gitu ya, sebelum nanti ke nasional. Di mana di dunia internasional Islam itu menjadi kekuatan kuantitas paling besar di dunia gitu. Setelah Kristen. Jadi populasi terbanyak orang Islam, populasi agama terbanyak itu adalah orang Islam gitu. Orang Kristen gitu. Di bawahnya adalah orang Islam. Seandainya Kristen itu dibagi dua, ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik, maka yang paling teratas itu adalah Islam itu secara kuantitas. Maka kemudian kita orang Islam itu memiliki sumber daya manusia yang sangat besar. Nah, karena sumber daya manusia itulah, maka kita berpotensi sebetulnya untuk memimpin peradaban gitu. Karena kita banyak, maka kita berpotensi untuk memimpin peradaban. Itu satu. Modal pertama untuk mewujudkan peradaban Islam atau kemudian mewujudkan Islam memimpin peradaban. Modal kedua, teman-teman, itu karena kemudian kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu. Artinya apa? Orang-orang yang berada di dalam dunia Islam atau setidaknya negara Islam itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Itu. Kalau teman-teman datang ke Timur Tengah, salah satu bentuk konflik yang ada di sana itu adalah konflik karena ekonomi. Konflik perekonomian. Karena apa? Karena di sana ada banyak sekali sumber kekuatan ekonomi atau sumber daya ekonomi yang bisa bisa dikelola dari sumber daya alam yang ada gitu. Nah, itu yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa kita ini mampu untuk memimpin peradaban. Karena kita memiliki sumber daya nilai. Nah, itu sumber daya nilai itu apa? Adalah nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Sunnah yang masih kita pegang sampai sekarang ini, yang kemudian di dalam rentan sejarah yang panjang telah terbukti mampu menjadi petunjuk bagi sekalian umat manusia gitu. Nah, maka kemudian Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber daya nilai. Itu dia adalah modal kita untuk memimpin peradaban. Karena di dalamnya adalah substansi-substansi yang ada di dalam Al-Quran adalah usaha-usaha intelektual untuk membentuk sebuah peradaban gitu. Nah, tiga. Tadi apa, Mbak Panitia? Pertama apa tadi? Pertama adalah modal sumber daya manusia. Yang kedua adalah modal sumber daya alam di dunia Islam. Kayaknya udah mau buka ini panitianya ini. Kayaknya udah ngefokus nih. Yang ketiga adalah sumber daya nilai. Dan yang keempat adalah sumber daya sejarah. Gitu, teman-teman semua. Kenapa kita ini bisa memimpin peradaban? Karena kita memiliki sumber daya sejarah. Di mana umat Islam
di sejarah-sejarah masa lampau itu memiliki memori yang sangat kuat sampai sekarang ini. Memori bahwa kita ini pernah memimpin peradaban lewat lintas dinasti dari bahkan dari Muhammad gitu sampai ke Khulafaur Rasyidin, kemudian turun ke Umayyah gitu, turun ke Abbasiyah gitu, sampai ke Utsmani, Safawi gitu, dan lain sebagainya lah. Nah, lintas peradaban itu, lintas kejayaan peradaban kita itu menjadi kekuatan sejarah yang paling kuat di dalam diri kita gitu. Setidaknya kemudian kita memiliki satu patokan bahwa dulu kita pernah jaya gitu. Masa kita tidak bisa lagi untuk memimpin peradaban di masa yang akan datang. Nah, itu yang disebut sebagai sumber daya sejarah. Nah, persoalannya teman-teman semua, segala sumber daya inilah yang tidak pernah dikelola dengan baik oleh kita sebagai umat Islam. Kita memiliki sumber daya alam, kita memiliki sumber daya manusia gitu. Tetapi orang-orang Islam itu selalu kalah kualifikasi, khususnya kualifikasi intelektual dari orang-orang barat. Nah itu, kita ini banyak orang Islam itu, tetapi kemudian untuk menciptakan teknologi kita tidak bisa. Kita banyak, tapi kemudian untuk menciptakan kekuatan ekonomi selalu kalah. Gitu. Kita banyak, tapi untuk menciptakan kekuatan militer dan pertahanan itu selalu kalah dari dominasi Barat. Gitu. Nah, berarti pertanda bahwa sumber daya manusia itu tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, sementara sumber daya alam gitu di Timur Tengah itu justru menjadi ladang pertengkaran antara golongan Islam itu sendiri gitu. Alih-alih dikelola gitu malah menjadi ladang pertengkaran. Sementara sumber daya nilai kita Al-Qur'an dan Sunnah itu seringkali kemudian para intelektual muslim atau kita semua ini tidak mampu untuk menghadirkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah itu di dalam wujud yang paling konkret untuk menyelesaikan problematika keumatan, kebangsaan, dan kemasyarakatan gitu. Sehingga Al-Quran dan Sunnah seringkali berhenti hanya sebagai rapalan atau hafalan. Seringkali berhenti hanya sebagai bacaan. Padahal kemudian kita percaya bahwa semakin kita membaca Al-Quran dan Sunnah, dan kita mengerti di dalamnya, kita kemudian mampu untuk melahirkan peradaban gitu. Kemudian sejarah, gitu. Tadi sumber daya sejarah kita pula tidak jarang sekali kita itu mengelola sejarah Islam, nah gitu. Bahkan kemudian kader-kader IMM saya bisa bertaruh siapa sih yang konsentrasi ke dalam sejarah Islam gitu. Adakah kita sudah memiliki kesadaran sejarah Islam di masa lampau? Gitu. Problemnya adalah kita tidak pernah belajar dari rentetan sejarah di masa lalu gitu. Gitu. Sehingga kemudian kita tidak memungkinkan untuk belajar tentang apa yang seharusnya kita perbuat di masa yang akan datang. Nah, itu kira-kira kondisi internasional dan kondisi nasional dari umat Islam gitu yang kemudian bisa menjadi ladang dakwah teman-teman IMM. Nah, pertanyaannya kemudian adalah di tengah kondisi yang demikian runyam ini, kalau begitu apa tugas kader IMM gitu? Tugas pertama dari kader IMM di dalam agenda untuk merealisasikan dakwahnya adalah secara internal harus memperkuat ideologi kemuhammadiyahan gitu. Jadi tadi kan saya sudah katakan tuh bahwa tujuan dakwah IMM itu tidak lain adalah tujuan dakwah kemuhammadiyahan. Problemnya adalah adakah kita sudah memahami ideologi Muhammadiyah gitu. Mungkin kita menghafal MADM, MKCH gitu, kepribadian gitu, HPT kita sudah baca dan lain sebagainya. Tetapi adakah kita paham? Nah gitu. Jadi tingkat kita itu dari hafalan harus naik menjadi pengetahuan, harus naik menjadi pemahaman, harus naik menjadi kesadaran gitu. Jadi kita ini harus memiliki kesadaran ideologi kemuhammadiyahan gitu. Kembali kepada Muhammadiyah, memperkuat ideologi kemuhammadiyahan. Itu tugas pertama dari kader IMM dalam rangka untuk mengembangkan sayap dakwahnya di kancah nasional maupun kancah internasional. Yang kedua, teman-teman, adalah usaha kita untuk menjadi akademisi Islam itu sendiri gitu. Itu sudah menjadi satu bentuk
usaha kita untuk mengisi pos-pos dakwah di kancah nasional maupun di kancah internasional. Jadi siapa ini? Teman-teman Bantul tidak usah dulu bermimpi untuk menjadi presiden Turki gitu. Tidak usah dulu bermimpi untuk menjadi diplomat terbaik tidak usah bermimpi untuk menjadi Khalid bin Walid. Tidak usah bermimpi dulu untuk menjadi Muhammad Al-Fatih. Itu belakangan aja gitu. Yang paling utama yang teman-teman harus raih sekarang adalah mewujudkan akademisi Islam yang memiliki akhlak mulia gitu. Yang kemudian tugas dari akademisi Islam itu adalah memproduksi wacana-wacana keislaman dan keagamaan yang itu solutif bagi realitas problematika keumatan. Nah itu. Jadi tugas dakwah kita sebenarnya adalah usaha untuk menyebarkan ajaran Islam yang solutif gitu bagi problematika masyarakat. Bukan malah menambah-nambah persoalan di tengah masyarakat. Sekarang ini kan kita melihat para agamawan alih-alih menjadi teladan, sekarang mengalami keluruhan gitu, keluruhan keteladanan gitu, di mana mereka yang seharusnya menjadi pendamai justru kini menjadi perusuh. Nah gitu, agamawan yang kita sangka menjadi teladan gitu justru memberikan teladan yang buruk gitu. Yang kita harapkan menjadi tokoh publik gitu, kini memperlihatkan dirinya sebagai ulama yang karbitan gitu atau manusia yang karbitan. Pertanda bahwa kemudian kita harus segera mempersiapkan diri untuk mengganti pos-pos strategis itu kelak gitu. Nah, saya pikir begitu aja, Mbak Panitia dan teman-teman semua gitu. Barangkali saya minta maaf karena saya tidak sempat persiapkan materi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Imawan Muhammad Akmal Ahsan atas penyampaiannya. Langsung saja kepada teman-teman peserta sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan di sini, mari kita silakan ditanyakan kepada mumpung ada pemateri yang hadir bersama kita semua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja menyalakan mikrofonnya. Silakan. Halo teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya gitu. Kalau mbaknya dari komisariat mana, mbaknya? Saya. Ya. Saya dari Kiai Haji Syam Al-Ma'ata. Oh, Al-Ma'ata. Yang lainnya asalnya dari mana? Teman-teman peserta. Asalnya, sampean asalnya dari mana? Saya dari Nusa Tenggara Timur. Oh, ini yang teman-teman peserta ini kebanyakan di Jogja atau ada dari seluruh Indonesia atau mana? Memang ini ada beberapa dari luar Jogja, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Bandar Lampung. Beberapa di Jogja sih, cuman beberapa anak juga dari luar Jogja gitu. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Oh ya, jadi begini, saya mau bertanya yang sudah tadi dijelaskan tadi kan, sebagai kader kan kita harus membangun akademisi serta intelektual yang sangat sangat banyak kan, belajar dari Al-Quran sama As-Sunnah. Yang saya tanyakan begini, bagaimana pandangan kita sebagai kader-kader Muhammadiyah atau apa yang kita lakukan sebagai kader Muhammadiyah menghadapi geopolitik yang terjadi di negara Indonesia ini, dan bagaimana cara kita berperan serta mengikuti perkembangan zaman atau globalisasi yang sangat cepat ini. Terima kasih. Baik, langsung saya dijawab Imawan Akmal. Wah, ini langsung jawab, langsung tahu kayak Mama Dede aja ini. Di Indonesia ini teman-teman yang bisa menjawab tanpa berpikir itu di Indonesia itu cuma Mama Dede gitu. Dan saya gitu barangkali ya. Oke, tapi udahlah saya coba analisa dari pikiranku aja gitu. Sambil menunggu buka gitu.
Nah begini teman-teman, bagaimana kemudian sikap kita sebagai kader Muhammadiyah di tengah situasi geopolitik yang terjadi sekarang ini gitu. Bagi saya gitu, kita sesuai dengan prinsip yang kita pegang, itu politik adiluhung. Tugas kita sebagai kader IMM yang sekaligus juga kader Muhammadiyah adalah usaha untuk menafsirkan dan mengkonkretisasi gitu dan merealisasikan kemudian politik adiluhung, nilai-nilai politik adiluhung yang sejauh ini kemudian dipegang prinsipnya oleh Muhammadiyah gitu. Nah, di wilayah konkretnya politik adiluhung itu adalah melihat politik itu sebagai arena pendidikan, gitu. Jadi, maka kemudian ketika, politik dilihat sebagai arena pendidikan, maka tugas para politikus atau tugas para tokoh Muhammadiyah gitu dan tokoh-tokoh Orto Muhammadiyah, fungsinya adalah memberikan keteladanan sebagai seorang pendidik di wilayah politik gitu. Nah itu, maka politik adiluhung itu tafsir pertamanya adalah memandang politik sebagai pendidikan. Yang kedua adalah bahwa realitas atau praktik-praktik politik yang dilakukan itu harus berdasar dari pandangan moral. Gitu, di mana kemudian politik jangan sampai abai dengan kekuatan moralitas, di mana segala hal bisa diterabas, semua hal bisa diterobos, semua cara dilakukan itu, biarpun itu melanggar aturan gitu. Nah, politik adiluhung dalam tafsirnya di dalam lapangan moral adalah melihat bahwa realitas politik jangan sampai kemudian abai dari konsepsi-konsepsi moralitas. Nah, begitu teman-teman. Maka kemudian di tengah situasi geopolitik ini, Muhammadiyah dan kekuatan internal yang ada di dalamnya, paling penting adalah menjadi muazin moral gitu atau menjadi petunjuk moral di tengah meluruhnya keteladanan para politikus yang ada di Indonesia. Nah, orang-orang Muhammadiyah juga harus menunjukkan dirinya sebagai negarawan yang melampaui batas politikus. Nah itu, jadi kan berbeda tuh teman-teman antara negarawan dan politikus. Negarawan itu lebih banyak betul-betul membawa dirinya untuk kepentingan negara. Sementara politikus itu seringkali membawa kepentingannya atau melakukan sesuatu atas kepentingan diri dan partainya belaka gitu. Kalau negarawan itu betul-betul untuk kepentingan kebangsaan dan kemasyarakatan gitu. Nah sekarang tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu dan tokoh intelektual yang ada, tokoh baik itu tokoh muda maupun para tetua senior, itu harus menunjukkan keteladanan keteladanan intelektual gitu kepada publik gitu untuk menunjukkan bahwa kita melampaui batas politikus itu menjadi seorang negarawan. Nah, di internal IMM, praktik-praktik pendidikan politik itu harus selalu dijalankan. Itu. Pendidikan politik itu bisa dalam arti memaknai politik secara akademis maupun melihat politik secara praktis. Nah, itu. Maka praktik-praktik pendidikan politik misalnya teman-teman membawa masyarakat advokasi gitu, kemudian nanti setelah dari sekolah pesisir itu membawa orang-orang aspirasi orang-orang untuk masuk ke dalam kantor bupati, itu adalah praktik-praktik politik. Nah itu. Nah, tugas IMM sebetulnya adalah membangun pendidikan politik di internal organisasi gitu sebagai satu ladang akademia tempat kemudian kita bisa memahami politik itu di wilayah di wilayah ilmu dan nilai gitu. Nah kira-kira gitu aja. Itu dari AA, itu Mamah dan AA gitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Imawan Akmal atas jawabannya. Gimana Imawan Alvan? Sedikit paham. Tadi terus terputus-putus tadi, maaf sinyal jelek di sini. Oke. Apalagi yang kurang berarti? Imawan Alvan ada tanggapan lagi? Oh ya, gini, diskusi aja ya, Pak. Jadi begini saya melihat akhir-akhir ini ya, terutama
dalam berita banyak sekali kejadian-kejadian yang sekiranya itu nggak masuk akal gitu loh, entah dari praktik korupsi, terus sengketa hukum yang masih saja tumpul ke tumpul ke atas ya. Dalam hal ini tuh kader, terutama dalam kader Muhammadiyah ya, sebagai kita anak muda terutama, bisa nggak kalau kita itu belajarnya itu nggak dalam satu kalau misal kita belajar kan disuruh belajar sunnah sama Al-Quran kan, kita itu sebagai kader Muhammadiyah itu bisa nggak yang belajar dengan hal lain, misal ikut organisasi lain misalkan, terus kita menimba ilmu mungkin di organisasi tersebut, terus kita ambil dari sisi positifnya gitu. Bisa nggak kita itu Pak, kalau misal kita belajar dari hal lain itu loh, dari ya kalau Al-Quran sama Sunnah kita itu wajib, akan tetapi kalau kita misal belajar dari organisasi yang beda dari dari lingkup kita gitu loh, misal ke ikut organisasi yang lain dari ini loh, dari lingkup kita gitu loh, bisa nggak? Terima kasih. Oke, bisa dong, bisa. Sifat Muhammadiyah itu sifatnya terbuka gitu terhadap semua ideologi. Bahkan Pak Haidar Nasir itu pernah bilang gitu, baca segala buku gitu, dari yang paling kanan gitu sampai yang paling kiri gitu, silakan dibaca gitu. Khususnya untuk kader-kader IMM, supaya kita mampu memilah sebenarnya di mana garis tengahnya. Nah, kenapa kita juga perlu terbuka dengan organisasi-organisasi yang lain itu, supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung gitu. Kenapa ada kan orang di Muhammadiyah itu yang seperti katak dalam tempurung, merasa bahwa Muhammadiyah ini satu-satunya organisasi yang paling besar di dunia gitu. Muhammadiyah ini satu-satunya organisasi yang mampu menyelamatkannya di akhirat gitu. Nah, maka seringkali kalau kita tidak jalan-jalan ke organisasi yang lain, kita tidak lagi menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi, tapi menjadikan Muhammadiyah sebagai agama gitu. Nah, maka kita perlu jalan-jalan ke organisasi-organisasi yang lain gitu. Dan itu tanpa mereduksi nilai-nilai ideologis yang ada di dalam otak kita gitu. Nah, orang yang berada di dalam katak dalam tempurung itu, teman-teman, itu melihat bahwa dirinya itu yang paling gede. Nah itu kan, kalau bersuara, berarti suaraku ini yang paling besar gitu. Padahal dia berada di dalam katak dalam tempurung. Maknanya seperti itu gitu. Setelah dibuka tempurungnya, baru dia lihat, oh ternyata ada yang lebih gede dariku gitu. Namanya mobil, namanya manusia, namanya pesawat gitu. Barulah dia paham bahwa ternyata dia kecil. Seperti itulah tujuan kita studi banding kemanapun. Nah itu studi ke organisasi-organisasi yang lain, supaya kita paham bahwa barangkali kita ini adalah orang yang kecil gitu. Untuk kita lakukan evaluasi dan pengembangan di dalam organisasi sendiri gitu. Nah kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Oke, baik. Teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Imawati, Andini, Hani, silakan. Mbak Suyati, Hadrin. Kayaknya udah pada nunggu puasa. Halo, Mbak. halo. Gimana? Siapa yang tadinya? Okay. Halo. Ya. Gimana, Hadrin mau nanya? Ini saya mau tadi, atau mungkin saya salah dengar atau gimana ya?
tadi saya dengar itu Ananda bilang kalau bahwasanya IMM itu IMM lagi. Muhammadiyah itu nanti akan membantu kita apa namanya? Akan menolong kita di akhirat nanti. Apa tadi kan saya tuh sempat dengar bahwa beliau itu ngomongnya seperti itu. Benar nggak ya? Nah, benar salah dengarnya, Okay. Mas Adrin. Oh ya Bang, ini saya izin bertanya nih Bang. Apa sih yang apa namanya bukti autentiknya itu sehingga Abang itu mengatakan bahwasanya Muhammadiyah ini nanti akan membantu kita pada ketika kita nanti di apa namanya pada akhir zaman kayak gitu ya Bang. Bukti autentiknya itu apa Bang? Nah, tadi saya bilang begini ya, tadi saya bilang benar bahwa Hadrin itu salah dengar. Oh, salah dengar. Artinya begini, yang saya katakan tadi adalah bahwa kita ini seringkali gitu orang-orang Muhammadiyah karena tidak sering keluar gitu, piknik ke organisasi-organisasi yang lain, itu khususnya di akar rumput, maka dia merasa bahwa Muhammadiyah ini adalah satu-satunya organisasi terbesar. Bahwa Muhammadiyah ini adalah satu-satunya organisasi yang mampu menyelamatkan kita gitu. Bahwa Muhammadiyah ini adalah satu-satunya organisasi yang mampu menyelamatkan kita sampai di akhirat gitu. Nah, itu berangkat daripada kesempitan berpikir kita dan pengalaman kita karena tidak pernah studi banding ke organisasi-organisasi yang lain. Nah, sehingga yang terjadi adalah Muhammadiyah tidak lagi kita lihat sebagai satu corong gerakan, tapi seringkali sudah bablas menjadi sebuah agama dalam tanda petik, atau setidaknya menjadi mazhab. Nah, padahal kita kemudian menuntut fanatisme dalam segala hal gitu, tetapi kita seringkali terlalu fanatis kepada Muhammadiyah, itu fanatisme buta dalam hal ini gitu ya. Nah, itu aja sebenarnya Mas Hasim tadi cuma salah dengar tuh. Mas Hadir. Terima kasih Bang. Gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sebentar lagi juga buka. Apakah ada yang bertanya lagi? Kita buka satu lagi aja. Tapi kalau udah enggak, kita tutup. Saya lagi. Ya silakan. Maaf Bang, ini apa namanya? Ini saya hanya mau apa namanya? Mau cari tahu aja ya Bang ya. Abang kan udah lama nih masuk IMM ya kan. Nah, saya mau tanya nih, apa saja hal yang istimewa selama Abang itu berada di IMM? Oke, udah Bang. Oke, pertama begini teman-teman, IMM inilah tempat terbaik bagi saya untuk menempa diri di dalam usaha untuk membentuk diri saya sebagai barangkali kekuatan intelektual individu ya gitu. Jadi IMM ini turut terlibat dalam membentuk saya secara individu. Yang kedua juga kemudian turut terlibat dalam usaha untuk membentuk saya sebagai homo socius, sebagai manusia sosial gitu, di mana saya kemudian bisa berinteraksi gitu dengan orang-orang banyak gitu, dan kemudian berlaku tindak gitu dengan berpihak kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah gitu. Nah, disinilah kemudian tempat saya belajar gitu. Dan yang paling istimewa di dalam IMM itu karena kita ini memiliki sumber daya nilai tadi yang sangat banyak, yang itu integral, terpadu. Sumber daya nilai yang saya maksud itu adalah ideologi yang kita anut. Ada trilogi, trikoda, 6 penegasan gitu dan lain sebagainya. Itulah yang membuat IMM ini istimewa. Nah itu. Coba teman-teman bisa berapa tahun silam gitu ketika kemudian dicetuskan trikoda, religiositas, intelektualitas, humanitas gitu. Itu adalah satu pikiran yang megah. Itu yang sangat jarang pada waktu itu gitu. Tujuannya apa? Untuk membentuk manusia integral, yang paripurna, yang sempurna. Artinya bukan hanya dilihat dari aspek spiritual keagamaannya, tapi integral dengan akalnya, integral dengan sikap sosialnya. Nah, maka sumber daya nilai itu yang menjadikan IMM ini istimewa
gitu, yang kemudian menuntut kita atau memberikan peta jalan bahwa kehidupan kita itu berada di kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan keagamaan gitu. Nah, nilai-nilai itulah yang menjadikan IMM itu berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Dan keberpihakan kita kepada IMM itu adalah keberpihakan terhadap nilai-nilai yang kita anut itu gitu. Oke, begitu kira-kira. Baik, cukup ya, Imawan Hadrin. Oke, kita cukupkan. Nanti mungkin setelah ini kita bisa ngopi-ngopi lah ya sama Imawan Akmal. Bisa di luar. Ya, bisa. Oke, baik. Untuk itu sebelum kita tutup, kami mohon closing statement dari pemateri. Silakan. Oke, yang terakhir saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada teman-teman gitu. Saya pikir tadi teman-teman bisa menarik kesimpulan sendirilah dari apa yang saya ucapkan gitu, dan barangkali kalau misalnya ada yang masih mau didiskusikan nanti bisa chat saya secara pribadi atau kita tadi ngopi ketemu di warung kopi. Selamat berbuka teman-teman semua. Oke, baik, untuk itu kita tutup forum kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.